Download aplikasi Bekal Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bahas salah satu penyakit hati yang sangat berbahaya, yang penyakit tersebut juga berdampak dalam kehidupannya sehari-hari ya. Dan penyakit tersebut merupakan salah satu sebab yang besar yang menjadikan banyak orang terjerumus dalam neraka jahanam ya. Penyakit tersebut sebagaimana kita ketahui adalah al-kibar, yaitu kesombongan ya, kesombongan. Al-kibar secara bahasa ya maknanya adalah besar, yaitu al-'azamah, merasa dirinya besar, merasa dirinya tinggi ya, melebihi yang lainnya ya. Kemudian merasa yang lain adalah rendah ya. Secara bahasa kembali kepada makna al-kibar, besar, yaitu 'azamah, merasa agung. Dan al-kibar sebagaimana datang dalam satu hadis ya, Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga seorang dalam hatinya ada kesombongan meskipun sebesar zarrah. Zarrah ini sering saya sampaikan adalah ungkapan dari sesuatu yang sangat kecil dalam bahasa Arab ya. Sebagian ulama menafsirkan zarrah artinya semut kecil ya. Kita tahu semut itu sendiri sudah kecil. Ketika disebut zarrah semut kecil, maka lebih kecil lagi ya. Yang seandainya semut kecil tersebut kita letakkan di timbangan ya, maka mungkin beratnya tidak dianggap saking kecilnya ya, saking kecilnya. Itu di antara makna dzarrah. Di antara makna dzarrah disebutkanlah jika seorang memukulkan tangannya ke tanah, kemudian dia melihat banyak pasir di tangannya, kemudian dia kebas-kebaskan, kemudian dia mengambil sisa sedikit di tangannya, itulah disebut dengan dzarrah. Satu butir di tangannya disebut dengan dzarrah. Ada juga yang mengatakan sebagaimana semua dicantumkan dalam tafsir Al-Qurtubi bahwasanya namanya dzarrah adalah partikel-partikel yang kita lihat ketika kita buka jendela, maka nampak partikel-partikel kecil terkena cahaya kita lihat, itu namanya dzarrah. Seandainya jendela tersebut kita tutup, tidak ada cahaya masuk, maka tidak nampaklah partikel-partikel kecil tersebut. Itu partikel kecil kalau kita ambil dari udara, namanya dzarrah. Namanya dzarrah. Artinya dzarrah itu sesuatu yang sangat kecil dan sangat ringan. Kalau ditimbang maka beratnya tidak teranggap atau diabaikan. Namun jika ada kotoran kecil tersebut berupa kesombongan ada dalam hati seorang, maka dia tidak masuk surga. Dan ini adalah ancaman yang keras dari Nabi SAW tentang bahayanya kesombongan. Kenapa bisa demikian? Karena kesombongan yang berhak sombong cuma Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ya, al-kibriya'u ridai wal azamatu izari faman naza'ani fi wahidin minhuma qadhaftuhu finnar. Kata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kesombongan ya adalah selendangku, keagungan adalah sarungku. Barang siapa yang coba-coba mengusikku kepada salah satu di antara keduanya, mau ikut-ikutan sombong, mau ikut-ikutan agung, qadhaftuhu finnar, maka aku lemparkan dia dalam neraka jahanam ya. Kenapa bisa demikian? Karena yang berhak sombong hanyalah Allah Subhanahu wa taala ya. Karena semua ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berhak kita sombong sedikit pun. Tidak boleh kita sombong sedikit pun. Karena kita tidak punya apa-apa. Ya, kita berasal dari sesuatu yang tidak ada. Ya. Dulunya kita tidak ada ya. Ya. Hal ata 'alal insan hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah pernah datang suatu masa pada suatu manusia, pada seorang dahulunya dia bukan suatu apa-apa. Ya. Tidak ada, kemudian tidak disebut-sebut,
syai'an madhkura, itu dia tidak ada dan tidak disebut. Kita 1000 tahun lalu siapa yang sebut nama kita? Ya, siapa yang sebut nama Bang Pito? Enggak ada 1000 tahun lalu. Enggak ada. Tidak ada dan tidak disebut-sebut. Ini kesempurnaan dalam ketiadaan. Ada sesuatu yang tidak ada tapi masih disebut, akan ada, akan kami ciptakan, akan lahir, akan apa. Belum ada tapi sudah disebut. Ini sudah tidak ada dan tidak tersebutkan. Sempurna dalam ketiadaan. Sempurna dalam ketiadaan, ya. Oleh karenanya ketika kita atau seorang memiliki kesombongan, dia seakan-akan mengusik sesuatu yang merupakan hak Allah semata, yaitu hanya Allah yang berhak untuk sombong. Maka meskipun hanya sedikit, ya, maka membuat dia dilemparkan dalam neraka jahanam, ya. Membuat dia dilemparkan dalam neraka jahanam. Makanya saya ulangi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang dalam hatinya ada kesombongan meskipun sebesar dzarrah. Ketika itu ada seorang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah jika rajulun atau ar-rajul yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah?" Ya, apakah termasuk kesombongan jika seorang senang bajunya bagus, sendalnya bagus, ya. Kata Rasulullah sallallahu innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Maha indah dan Allah suka dengan keindahan. Al-kibr, adapun al-kibr adalah batarul haq, yaitu menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan merendahkan manusia. Ya. Di sini Rasulullah SAW ketika berbicara tentang kesombongan, ya, jangan sampai orang menyangka kalau orang punya baju bagus, kemudian punya sendal yang bagus berarti orang sombong. Tidak, ya. Bahwasanya kesombongan tidak identik dengan keindahan. Bahkan Rasulullah mengatakan, "Innallaha jamil", sungguhnya Allah Maha indah, wa yuhibbul jamal, dan Allah cinta keindahan. Tapi Rasulullah SAW contohkan bahwasanya meskipun sombong adalah penyakit hati, tapi dia ada wujudnya dalam proyeksinya dalam penerapan akhlak, ya. Di antara tanda orang yang sombong meskipun penyakit hati, apa tandanya, indikatornya dalam perilakunya? Yang pertama adalah batarul haq, nolak kebenaran. Sudah tahu benar dia nolak. Ini orang sombong. Sudah tahu ngeyel, ini orang sombong. Tidak mau menerima kebenaran padahal dia tahu itu kebenaran. Ya, lain halnya kalau dia tidak tahu itu kebenaran, ya. Tapi dia sudah tahu ini kebenaran, sudah patah hujah-hujahnya, tetap aja dia ngeyel, ya. Ini orang yang sombong. Salah satu bukti indikator yang kuat bahwasanya dia sombong, batarul haq, menolak kebenaran. Yang kedua, salah satu indikator yang sangat kuat menunjukkan dia sombong adalah ghamtun nas, merendahkan manusia. Kemudian tidak menganggap orang lain, tidak mengakui kelebihan orang lain, tidak menghargai pendapat orang lain, ya. Tidak mengakui misalnya jasa orang lain, ya. Intinya ini bukti-bukti bahwasanya seorang itu sombong terproyeksikan dalam sikap-sikapnya, di antaranya menolak kebenaran dan juga di antaranya merendahkan manusia. Tentunya kesombongan adalah lawan daripada orang-orang yang beriman. Orang yang beriman sifatnya tawadhu, ya. Orang tawadhu. Sebagaimana dalam Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat-sifat ibadur rahman, Allah mengatakan wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala ibadur rahman, hamba-hamba ar-rahman, yang Allah sebutkan mereka adalah penghuni surga, karena di akhir ayat ketika setelah Allah menyebutkan sifat-sifat mereka, kata Allah, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan surga yang tinggi karena kesabaran mereka. Sifat pertama yang Allah sebutkan dari ibadur rahman tersebut, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Mereka itu adalah hamba Allah yang berjalan di atas muka bumi haunan, dengan tawadhu, Dan itu merupakan ekspresi dari isi hati mereka. Ketika dia tawadhu hatinya, tidak ada kesombongan dalam hatinya, maka dia dalam cara berjalannya pun dia tawadhu. Tidak ada kelihatan kesombongan. Dari tutur katanya juga menunjukkan dia tawadhu. Dari kisah-kisah yang dia sampaikan menunjukkan dia tawadhu, dari ceritanya juga menunjukkan dia tawadhu. Kesombongan, meskipun seorang berusaha menyembunyikannya, akan nampak dari tutur katanya, perilakunya. Makanya ketika dalam Al-Quran Allah sebutkan juga tentang sifat-sifat perilaku orang sombong, ya. Seperti kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tusair khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha."
Jangan kau memalingkan wajahmu ketika berbicara dengan manusia, wala tamshi fil ardi maraha, jangan kau berjalan di atas muka bumi dengan kesombongan. Ya, karena orang ngobrol kemudian dia tidak dipandang, cuekin, itu berarti ada ketinggian dalam hatinya. Sehingga dia tidak memandang orang yang berhadapan dengan dia, berbicara dengan tidak memandangnya, tidak menatapnya, ya. Kalau dia tidak sombong, harusnya dia menghargai orang di hadapan dia. Bahkan terkadang dia lakukan di hadapan begitu dia kepada orang tuanya. Tidak memandang orang tuanya, dicuekin orang tuanya. Kepada temannya, kepada gurunya, kepada ustadznya. Wala tamshi fil ardi maraha, jangan kau berjalan di atas muka bumi dengan kesombongan, kesombongan. Jadi kita katakan kesombongan ini sangat bertentangan dengan sifat penghuni surga, karena di antara ciri utama penghuni surga adalah orang-orang yang penuh dengan ketawadhuan, ya. Makanya ketika ada seorang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia gemetar karismatik karena melihat karismatik Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Inilah yang disebut dengan Muhammad bin Abdullah Al-Qurashi, orang yang hebat luar biasa. Maka dia gemetar, kata Rasulullah SAW, hawwin ala nafsik, santai aja, tenangkan dirimu. Lastu bimalik, saya bukan raja, ya, kata Nabi SAW. Ya, inna ma'ana ibnu imra'atin min Quraisyin ta'kulul qadid. Saya bukan raja, ya. Saya hanyalah seorang anak, seorang wanita dari Quraisy yang makan juga seperti yang kalian makan, yaitu makan al-qadid, yaitu susu yang dikeringkan, ya. Nabi ingin orang itu tenang, ya, tidak sombong sama sekali, ya. Seakan-akan kalau bahasa kita, sudah tenang aja, saya juga sama dengan kamu, sama-sama makan nasi, gampangnya gitu, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasulullah sallam ketika dalam kehidupannya sehari-hari, Rasulullah sallam memakai baju biasa seperti para sahabat. Sampai kalau ada orang dari jauh datang dari luar kota Madinah ingin ketemu Nabi, dia bingung, Rasulullah yang mana? Karena tidak ada penampilan istimewa yang dimiliki oleh Nabi dari sisi pakaian, dari sisi penampilan, sama seperti yang lainnya. Sehingga akhirnya para sahabat minta kepada Nabi agar duduk di atas tempat yang agak lebih tinggi, agar orang-orang kalau dari jauh datang tahu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat Rasulullah sallam ketika naik tunggangan, beliau sering naik himar. Padahal kalau bahasa kita himar adalah kendaraan yang paling rendah. Masih ada onta, masih ada kuda. Kalau gagah-gagahan Rasulullah mungkin naik kuda, tapi Rasulullah SAW sering naik himar, ya. Sering naik himar. Ya. Tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahkan ketika Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah menuju kota Madinah, penduduk kaum Ansar mereka tidak tahu siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai sama Abu Bakar masuk ke daerah Quba di kota Madinah, maka banyak orang memberi salam kepada Abu Bakar. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mereka menyangka Abu Bakar adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada hal yang menarik dari sisi penampilan, ya. Karena Rasulullah SAW tawadhu, ya. Sehingga mereka memberi salam kepada Abu Bakar. Ketika sampai Rasulullah SAW duduk, melihat Abu Bakar kemudian menaungi Nabi dari terik matahari, baru mereka tahu, oh ternyata ini nabinya sallallahu alaihi wasallam, ya. Lihatlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau lewat anak-anak Rasulullah SAW yang mengucapkan salam kepada anak-anak. Bagaimana Rasulullah kalau bicara tawadhu Nabi luar biasa. Tawadhu kepada kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Ya Rasulullah, wahfid janahaka, rendahkanlah dirimu, tawadhu'lah kepada orang-orang yang mengikutimu, kepada murid-muridmu tawadhu'lah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Tawadhu kepada para sahabat. Bahkan Rasulullah SAW tawadhu kepada istrinya, ya. Bagaimana kita tahu kisah Rasulullah SAW mengangkat lututnya agar pahanya diinjak oleh Sofia, agar Sofia bisa naik di atas onta, ya, karena Sofia bukan wanita yang tinggi sehingga dia butuh pijakan. Rasulullah SAW meninggikan lututnya, kemudian pahanya diinjak oleh Sofia agar bisa naik di atas onta. Intinya kalau kita bicara tentang tawadhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka terlalu banyak dalilnya. Bagaimana Rasulullah SAW dibawa oleh seorang wanita fi akliha syai', ada seorang wanita agak terganggu pikirannya, mau dia bawa Nabi, tangan Nabi dia ajak, Nabi biarin, diajak oleh wanita tersebut karena ada keperluannya, ya, karena ada keperluannya. Tapi ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu, kita kembali kepada pembahasan kita yang pentingnya tentang bahaya kesombongan, ya. Tadi kita sebutkan orang yang sombong terancam dengan masuk neraka jahanam, ya. Oleh karenanya mereka orang sombong ini kalau dibangkitkan pada hari kiamat dengan penuh kehinaan,
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamati." Sungguhnya orang-orang yang sombong akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak. Ka'amsalidz dzar fi suwarir rijal. Maka kecilnya seperti semut, tapi bentuknya manusia. Mereka dibangkit dalam bentuk manusia, tapi kecil seperti semut. Ya. Yaghshahumudz dzul min kulli makan. Semua kehinaan meliputi mereka dari segala sisi. Mereka diliputi kehinaan dari segala sisi, takut diinjak oleh manusia, takut diinjak oleh hewan di padang mahsyar. Ya. Karena ini adalah al-jaza' min jinsil amal, balasan dengan perbuatan. Selama mereka di dunia mereka merasa tinggi, merasa sombong, merasa angkuh, ya, merasa besar, maka pada hari kiamat mereka dibangkitkan dalam kondisi kecil, hina dina, ya. Dan kehinaan tersebut bukan satu sisi, diliputi yaghshahumudz dzul. Diliputi kehinaan dari segala sisi, mereka diliputi. Dari depan, dari belakang, kanan, kiri, atas, bawah, seakan-akan kehinaan menghimpit mereka. Karena selama ini mereka di dunia merasa angkuh, merasa tinggi, merasa hebat, ya. Maka terhinakan pada hari kiamat kelak. Kemudian setelah di padang mahsyar dengan penuh penderitaan, ujung-ujungnya adalah neraka jahanam. Allah mengatakan fabi'sa mathwal mutakabbirin. Ya. Neraka adalah seburuk-buruk tempat kembalinya orang-orang yang sombong. Seburuk-buruk tempat kembalinya orang-orang yang sombong, ya. Karenanya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena bahayanya penyakit sombong ini, Allah sebutkan tentang cerita-cerita orang sombong dalam Al-Qur'an banyak sekali. Bagaimana kisah tokoh-tokoh yang sombong yang karena kesombongan mereka membuat mereka tenggelam dalam neraka jahanam. Ya. Karena sombong, ya. Sombongan yang mereka lakukan membuat mereka tenggelam dalam neraka jahanam. Allah sebutkan, ya. Qala alladziina istakbaru, berkata orang sombong banyak sekali dalam Al-Qur'an. Allah ingatkan tentang kesombongan. Ya, maka di antara kisah-kisah orang sombong yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ya. Ini saya rasa kawan-kawan juga sudah pada tahu, adik-adik juga sudah pada tahu. Sekedar kita mengingatkan kembali bahwa sebab utama mereka masuk neraka adalah kesombongan. Mereka memiliki keburukan-keburukan yang lain, tapi di antara sebab utama yang buat mereka akhirnya kafir, tetap bertahan dalam kemusyrikan, tetap ini, kesombongan yang buat mereka seperti itu. Kesombongan, inilah sebab utama dalam hati mereka, kemudian teraplikasi dalam penolakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, teraplikasi dalam menghina para anbiya. Karena apa? Karena sombong dalam hati mereka. Tokoh pertama yang Allah sebut dalam Al-Qur'an sombong, iblis. Iblis aba wastakbar, ketika disuruh sujud kepada Adam alaihissalam, kata Allah aba wastakbar. Dia enggan dan dia sombong, ya. Dia sombong. Dan Allah bertanya kepada iblis, "Ma mana'aka alla tasjuda lima khalaqtu bi yadayya?" Wahai iblis, apa yang mencegah engkau tidak mau sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Iblis dengan sombongnya mengatakan, "Ana khairun minhu," aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan dia dari tanah. Iblis sombong dengan unsur penciptaannya. Yang buat dia sombong, angkuh, dia tidak mau sujud kepada Adam. Tidak mau. Buat dia sombong, angkuh. Ini bahaya, kan? Kesombongan buat dia akhirnya tidak mau tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, buat jiwanya menjadi rusak, ya. Menjalar dalam tubuh iblis, menjalar dalam perkataannya, dalam perbuatannya. Kesombongan luar biasa, ya. Meskipun dampaknya dari gara-gara kesombongannya dia harus keluar dari surga, dia harus masuk neraka, dia tidak pedulikan. Ya, bahkan dengan bangganya dia akan berjanji menyesatkan anak-anak Adam. Qala hadza alladhi, ya, ke dalam satu ayat kata Allah Subhanahu wa taala, iblis mengatakan, "Ara'aitaka hadzal ladzi karramta alayya la in akhartani ila yaumil qiyamah la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila." Ini ya Allah, ini yang kau muliakan di atas aku. Dengan sombongnya, ya Allah, ini Adam yang kau bilang dia lebih mulia daripada aku. Kalau kau izinkan aku waktu untuk menggodanya sampai hari kiamat, aku akan masukkan keturunannya dalam neraka jahanam. Ya. Dia bangga, dia sombong, dia bisa ini yang kau banggakan, ya Allah, yang menurut kau lebih baik daripada aku. Lihat, aku akan menjerumuskan keturunannya dia dan dia akan menjerumuskan keturunannya dalam neraka jahanam. Ini contoh pertama yang Allah sebutkan. Tentunya ayat-ayat tentang iblis sangat banyak dalam Al-Qur'an, bagaimana
angkuhnya dan sombongnya iblis ya. Dan bagaimana perjuangannya untuk menyesatkan umat manusia, tapi dia salah satu tokoh utama yang sombong yang akhirnya dengan kesombongannya membuat dia terjerumus dalam neraka jahanam. Di antara ya orang-orang sombong yang Allah ceritakan dalam Al-Qur'an misalnya adalah Namrud ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk." Idz qala Ibrahim rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit qala ana uhyi wa umiit. Tidakkah kau lihat tentang orang yang berdiskusi, berdebat dengan Ibrahim, an atahu Allahul mulk, ketika Allah berikan kepada dia kekuasaan. Jadi ini Namrud, kapan dia sombong? Setelah dia memiliki kekuasaan. Memiliki kekuasaan, kemudian dengan kekuasaan tersebut membuat dia angkuh, sombong dan bertahap pelan-pelan sombong lama-lama akhirnya merasa dirinya sebagai Tuhan. Kesombongan mengantar dia akhirnya mengaku sebagai Tuhan ya. Disebutkan oleh para ahli sejarah bahwasanya ratusan tahun dia menguasai dan dia selalu kuat sehingga dia tidak melihat tanda-tanda dirinya akan mati, mungkin tubuhnya selalu segar sehingga dia merasa akhirnya dirinya sebagai Tuhan ya. Kekuasaan yang harusnya membuat seorang pandai bersyukur kepada Tuhan, pada Sang Pemberi, ternyata membuat dia akhirnya menjadi sombong dan angkuh sombong karena kekuasaan. Maka kemudian berdebatlah dengan Ibrahim sampai dia mengatakan, "Qala ana uhyi wa umiit." Akulah yang menghidupkan dan mematikan. Itu sombong. Intinya akhirnya disebutkan dalam sebagian hikayat dalam buku-buku tafsir ya, bahwasanya Namrud matinya dengan mengenaskan, yaitu Allah kirimkan semacam ba'udah, semacam suatu serangga kecil, entah semacam lalat, semacam nyamuk. Kemudian dakhala fi min kharaihi, kemudian serangga tersebut masuk di hidungnya, kemudian menembus ke kepalanya ya. Dan akhirnya dia pun kesakitan kepalanya, dan kalau mau sembuh harus dipukul kepalanya. Dan itu dalam waktu yang lama. Setiap dia kesakitan dia bentur-benturkan kepalanya di tembok, atau dia mendatangkan anak buahnya untuk memukul kepalanya, terus sampai akhirnya dia tewas. Sampai akhirnya mati gara-gara penyakit tersebut. Lihatlah bagaimana dia sombong. Begitu sombong Allah cuma kirim serangga kecil. Ya. Kecil kemudian selesai ya. Apa yang mau disombongkan? Kalau Allah sudah kirim sesuatu, selesai. Nah, kita aja sekarang hidup di zaman sekarang ini ya. Seorang mau sombong, mau angku-angku dengan kekuatannya, ini kehebatan. Terkadang Allah cuma kirim virus corona yang tidak kelihatan, kita sudah nggak bisa berkutik, nggak bisa berbuat apa-apa. Lihat betapa banyak orang meninggal ya, sampai sekarang tidak diketahui apa bagaimana obatnya ya, sehingga jutaan manusia meninggal dunia ya. Oleh karenanya di antara orang yang sangat sombong adalah Namrud, dan Allah pun membinasakannya dengan cara yang sangat menghinakan ya. Dia sombong dibinasakan dengan cara yang terhina ya. Di antara tokoh yang sombong yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an adalah Firaun ya. Firaun yang begitu sombongnya ya, dengan mengatakan ya, wa nada fir'aunu fi qaumih, dia berseru di hadapan kaumnya ya, dengan sombongnya dia mengatakan, alaysa li mulku Misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun. Tidakkah kalian lihat bahwasanya kerajaan Mesir adalah milikku? Lihatlah sungai-sungai mengalir di bawahku, tidakkah kalian melihat? Sombong dia. Saya raja penguasa ya. Dengan angkuhnya ya. Sampai saking angkuhnya dia mengatakan, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang tertinggi. Seandainya ada Tuhan-Tuhan selain aku, Musa punya Tuhan, Harun punya Tuhan, kalian punya Tuhan. Aku yang paling hebat di antara Tuhan-Tuhan yang ada. Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang paling hebat. Aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Ya. Tidak mau beriman kepada Nabi Musa. Dia anggap siapa Nabi Musa? Ya, Nabi Musa. Ya. Apakah kami akan beriman kepada Musa dan Harun? Wa qaumuhuma lana abidun. Kata Fir'aun dan pengikutnya, bagaimana kami beriman kepada anu'minu li basyaraini mithlina, wa kamu beriman kepada Musa dan Harun manusia, wa qaumuhum lana abidun, sementara kaum mereka berdua menjadi budak-budak kami, beribadah kepada kami, tunduk kepada kami.
Merendahkan apa sih Musa Harun? Dari Bani Israel. Bani Israel anak buah kami. Budak-budak kami. Mau kami beriman kepada dari golongan budak? Enggak, kata Firaun. Sombong. Ya. Dan Allah telah berikan berbagai macam teguran, tapi kesombongan yang buat dia akhirnya menolak kebenaran. Dia tahu bahwasanya Musa di atas kebenaran. Dia tahu bahwasanya Tuhannya Musa itu yang menguasai segalanya. Makanya Nabi Musa berkata kepada Fir'aun, ya, laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair wa inni la adhunnuka ya Fir'aun mathbura. Kata Musa alaihissalam, qala laqad alimta, wahai Fir'aun, sungguh kau telah tahu. Nabi Musa enggak bohong. Nabi Musa mengatakan, kau sudah tahu. Tidak ada yang menurunkan segala mukjizat ini kecuali Rabbus samawati wal ard, kecuali penguasa langit dan bumi. Kau sudah tahu. Tapi kau sombong aja. Jadi Musa ingatkan, kau sudah tahu, hai Fir'aun. Tapi kenapa dia tidak mau beriman? Karena kesombongan buat dia menolak kebenaran. Sudah kita sebutkan dalam definisi kesombongan, di antara aplikasi dari kesombongan adalah batarul haq, menolak kebenaran. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala tentang Firaun dan bala tentaranya, wastaiqanatha anfusuhum, yani wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa uluwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, wajahadu biha, mereka menolak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka menolak mukjizat Nabi Musa alaihissalam, padahal wastaiqanatha anfusuhum, padahal jiwa mereka, hati mereka yakin, kata Allah. Wastaiqanatha anfusuhum, padahal Firaun dan tentaranya yakin itu kebenaran. Kenapa mereka tetap menolak? Kenapa mereka tetap jahadu biha? Kata Allah, zulman wa uluwa, karena kezaliman dan karena ingin ketinggian. Jadi kesombongan, jelas ini ayatnya jelas. Kesombongan membuat mereka menolak kebenaran. Meskipun hati mereka sudah yakin. Bahayanya ini kesombongan buat orang menolak kebenaran, dan akhirnya Allah binasakan Firaun dan bala tentaranya dengan cara terhina. Ini Tuhan yang aku Tuhan, ternyata mati dengan air, tidak bisa apa-apa. Masuk ke dalam Laut Merah, kemudian timpa dengan air, dia tidak bisa berkutik apa-apa. Selesai Firaun. Ya, tuh makan kesombonganmu. Silakan. Ya, sampai ketika mau meninggal dia mengucapkan la ilaha illallah. Tahu hilang kesombongannya tapi tidak bermanfaat. Kesombongannya hilang di saat sudah tidak ada manfaatnya. Seandainya dibuang kesombongannya 1 jam sebelumnya saja, dia menjadi penghuni surga beriman. Tapi ketika itu percuma. Tatkala adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi bani Israil, aku beriman tidak ada yang berhak disembah kecuali Tuhannya Bani Israel. Wa ana minal muslimin, aku Islam, kata Firaun. Kata Allah, al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang baru kau sadar wahai Firaun, sebelumnya kau melakukan kerusakan. Ketika Firaun mau komat kamit mau memuji Allah, beristighfar, Jibril ambil tanah masukin ke mulutnya. Sudah selesai. Kesombongannya hilang di saat tidak bermanfaat lagi hal tersebut. Seandainya dia hilangkan kesombongan sebelumnya, dia akan masuk surga. Bahayanya bagaimana kesombongan mengantarkan orang pada kehinaan. Di antara kisah-kisah orang sombong yang Allah sebutkan adalah kisah kaum Nuh alaihissalam. Ya. Bagaimana mereka sombong. Kata mereka, anu'minu laka wattaba'akal ardhalun. Wahai Nuh, bagaimana kami mau ikut engkau, wahai Nuh? Sementara pengikutmu orang-orang merendahan, orang-orang miskin. Gimana mau ikut kamu? Ya, artinya mereka menganggap strata mereka lebih tinggi daripada Nuh. Gimana ngikutin engkau ente Nuh? Sementara pengikutmu orang miskin. Ya. Sombong ya. Ya. Mereka berkata, "Wa ma naraka taba'aka illa alladziina hum aradhiluna badiyar ra'yi." Kami melihat engkau Nuh yang ikut kamu itu pengikutmu hanyalah orang-orang yang bodoh-bodoh. Ya. Badiyar ra'yi, hanya menerima tidak pikir panjang. Baru dengar kau ceramah langsung oh iya benar. Kalau kami enggak, kami ini orang cerdas. Kami berpikir, kamu enggak benar Nuh. Bayangkan sombong. Sombong dengan kepintarannya, merasa mereka sombong, mereka merasa pintar, mereka sombong. Dan mengatakan pengikutnya orang-orang yang cuma dengar langsung nerima, tidak mikir-mikir dulu, beda dengan kita. Luar biasa angkuhnya pengikut kaum Nabi Nuh. Sampai mereka mengatakan kalau kau ingin kami beriman, itu orang miskin usir semua, ya. Ya. Akhirnya ketika Allah Subhanahu wa taala dan Allah mengatakan mereka tidak akan beriman lagi wahai Nuh,
buatlah kapal, maka Nabi Nuh pun buat kapal. Ketika Nabi Nuh bikin kapal di tengah musim kemarau, mereka ngejek. Wa kullama marra alaihi mala'um min qaumihi sakhiru min. Setiap mereka lewat Nabi Nuh sedang bikin kapal, mereka ngejek. Nuh, kurang kerjaan Nuh. Sudah enggak jadi dai lagi ya, sekarang jadi tukang kayu, dihina. Ngapain bikin kapal di musim gila Nuh, Majnun, gila. Musim kemarau bikin kapal ngapain? Memang ada apa? Ya, dihina-hina. Ya. Subhanallah. Akhirnya Allah turunkan azab, ya, hujan yang deras dari langit. Bumi semua menjadi mata air, keluar air, ya. Wa fajjarnal arda uyunan. Ya, keluarlah bumi menjadi mata air, ya. Sampai akhirnya mereka pun tenggelam. Bahkan anaknya Nuh, Yam, apa yang buat dia tidak mau menerima dakwah ayahnya? Sombong, karena sombong. Sampai Nuh mengatakan, "Ya bunayyarkam ma'ana, wahai anakku." Nuh sudah dengan penuh kelembutan. Dia tidak mengatakan, si kafir, anak brengsek, ini naik sama ikut abi." Enggak. Nuh masih menggunakan kata, dia tidak mengatakan wahai, dia mengatakan dengan kata-kata yang sangat halus. Ya bunayya, itu kata-kata yang terhalus ketika seorang memanggil anaknya. Ya bunayya, irkam ma'ana. Naiklah. Wala takum ma'al kafir. Jangan ikut orang kafir. Anaknya sombong. Dalam kondisi seperti itu masih sombong. Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Nuh, saya akan sampai kepada puncak gunung yang akan melindungi aku dari, dia mungkin pandai berenang lah apalah. Saya akan sampai ke puncak gunung yang akan melindungi aku dari banjir bah ini. Kata Nabi Nuh, qala la asimal yauma min amrillah illa man rahim. Enggak ada yang bisa selamat wahai putraku kecuali yang Allah rahmati. Anaknya ngeyel, sombong. Fahala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Wahala bainahumal mauj, tiba-tiba Nuh sedang mendakwai anaknya, tahu ada air, akhirnya ombak menenggelamkan anaknya. Inilah akibat orang-orang sombong, ya, menghina para anbiya. Allah sebutkan juga contoh orang sombong adalah siapa? Kaum Ad. Fa amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqqi wa qalu man ashaddu minna quwwah. Awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah. Adapun kaum Ad, kata Allah Subhanahu wa taala, fastakbaru fil ard, maka mereka sombong di atas muka bumi bighairil haq, tanpa hak untuk mereka sombong. Kenapa mereka sombong? Bahkan dengan angkuhnya mereka mengatakan wa qalu man asyaddu minna quwwah, siapa yang lebih kuat daripada kita? Dan memang mereka kaum yang kuat. Makanya ketika Nabi Hud berdakwah kepada kaum Ad, Nabi Hud berkata, wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuhin wa zadakum fil khalqi bastah. Ingatlah wahai kaumku tatkala Allah menjadikan kalian memakmurkan bumi setelah kaum Nabi Nuh. Wa zadakum fil khalqi bastah, dan Allah berikan besarnya jasad kalian. Tuh mereka besar. Allah mengatakan idza batastum jabbadin, kalau kalian mukul maka kalian mukul dengan kuat. Ya, Allah pun sebutin bagaimana hebat kekuatan mereka. Ya, siapa yang lebih kuat daripada kami? Lihat, sombong dengan kekuatannya, sombong dengan fisiknya, pamer otot. Kalau bicara otot, orang kaum Ad yang paling hebat. Tapi bagaimana nasib mereka? Allah hinakan mereka dengan siksaan yang sangat menghinakan mereka. Allah cuma kirim angin. Allah cuma kirim udara. Allah tidak kirim besi kemudian hantam mereka. Allah tidak keluarkan larva dan lahar dari gunung kemudian menghantam mereka. Ya. Allah tidak angkat gunung kemudian menimpakan mereka. Tidak. Ya. Allah tidak mengirim api membakar mereka. Allah tidak kirimkan halilintar untuk menghantam mereka. Allah tidak jantukan meteor untuk hancurkan mereka. Enggak. Allah tidak kirim singa untuk makan mereka. Tidak. Allah kirim angin. Angin. Udara. Ya, benda yang sangat halus. Yang tidak kelihatan, angin. Tapi angin tersebut melakukan apa yang dia lakukan. Ya. Sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayamin husuma fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Rihan sarsaran fi yaumi nahsin mustamir. Ya. Tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlin munqa'ir. Allah kirimkan angin yang sangat kencang, maka diangkatlah kaum Ad 7 siang 8 malam, ya. 7 malam dan 8 siang, ya. Itu 7 hari 7 malam, ya. Diangkat. Tubuh mereka yang sangat kuat tersebut diangkat oleh udara, ya. Kita saja melihat angin mengangkat kucing aja kita enggak pernah lihat mungkin, ya. Baru kucing jatuh lagi. Angkat kucing jatuh lagi. Ini bukan kucing yang diangkat. Kaum Ad yang tubuhnya kokoh, besar, diangkat ke udara enggak turun-turun.
Ya. Sab'ata layalin wa samaniyati ayyam, 7 malam 8 siang terputar di atas. Saking kencangnya angin-angin tersebut terputar sampai lepaslah usus mereka keluar dari mulut mereka, keluar dari dubur mereka. Jadilah tubuh mereka kosong. Ka'annahum a'jazu nakhlin munqair, kata Allah, seperti batang korma yang enggak ada isinya. Kemudian jatuhlah mereka dari udara setelah 7 malam 8 hari. Tertancaplah kepala mereka di tanah seperti batang pohon korma. Lihat akhirnya orang sombong. Badan sombong, angkuh, cuma dihabisi dengan angin. Allah kirim angin, selesai. Inilah kaum Ad. Adapun kaum Tsamud, ya. Qala alladhina istakbaru lilladhina istud'ifu liman amana minhum ata'lamuna anna salihan mursalun min rabbih qalu inna bima ursila bihi mu'minun qala alladhina istakbaru inna billadhi amantum bihi kafirun. Ketika kaum Tsamud, Allah kirim Nabi Saleh kepada mereka, mereka sombong, tidak mau beriman kepada Nabi Saleh. Bahkan mereka mengejek pengikut Nabi Saleh yang miskin-miskin. Kata Allah, qala alladzina istakbaru lilladzina istud'ifu liman amana minhum. Orang sombong dari kaum Tsamud ngomong sama orang Tsamud yang miskin-miskin. Ngejek, ata'lamuna anna salihan mursalun mir rabbih. Kalian tahu apa Saleh diutus sama Tuhannya? Ngejek ini, ngejek. Saleh itu diutus sama Allah ya? Iya ya. Qala alladzina qalu inna billadzi ursila bihi mu'minun. Kata orang-orang yang miskin tadi, orang-orang lemah, ya kami beriman dengan apa yang diutus kepada Nabi Saleh. Dengan sombongnya mereka mengatakan, qala alladzina istakbaru inna billadzi amantum bihi kafirun. Adapun kami justru kafir kepada yang kalian imani. Sombong. Saking sombongnya mereka, akhirnya ketika Allah kirimkan naqatullah, yaitu onta Allah yang luar biasa sesuai dengan permintaan mereka, onta yang ajaib, yang menakjubkan, dan Nabi Sallallahu sudah mengatakan, hadhihi naqatullahi lakum ayah, fadharuha ta'kul fi ardillah, wa la tamassuha bisu'in, fayakhudhakum adzabun qarib. Hati-hati, ini adalah onta Allah. Biarkan dia makan di atas muka bumi Allah, terserah makan di mana. Jangan ganggu sama sekali, jangan dihadang, jangan diganggu. Apalagi dibunuh, tidak boleh. Kalau kalian nekat, kalian akan ditimpa dengan azab yang pedih. Fa'atau an amri rabbihim. Sombong mereka. Atau sombong. Akhirnya mereka bunuh itu ontanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka bunuh, nekat. Ya. Ketika mereka bunuh, akhirnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tamatta'u fi darikum thalathata ayyam." Silahkan kalian senang-senang 3 hari, habis itu akan datang azab. Dan akhirnya benar, kesombongan tersebut buat mereka akhirnya binasa. Setelah 3 hari kemudian datang azab berupa suara yang sangat keras, ya, gempa yang sangat keras. Mereka tewas dengan suara, dengan geledeknya. Enggak kuat tubuh mereka. Padahal mereka begitu hebat, bisa mahat gunung jadi rumah, ya. Tetapi kemudian binasa dengan hanya suara memekikkan telinga, membuat mereka mati, ya. Kita aja kalau dengar geledek ya pengaruh, ya, mengerikan. Tapi tidak sampai mati, ya. Mereka suara yang entah besar kayak apa buat mereka langsung tewas karena kesombongan yang mereka lakukan. Ya, Allah menyebutkan orang sombong yang lain dalam Al-Qur'an. Contoh seperti apa? Seperti Qarun. Seorang yang sombong. Inna Qarun kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Sungguhnya Qarun adalah dari kaum Nabi Musa, Bani Israel. Fabagha alaihim, kemudian dia sombong di hadapan, yaitu melampaui batas, sombong di hadapan kaum yang lain. Adapun kunci-kunci yang Allah berikan kepadanya, wa inna mafatihahu. Ya. Sungguhnya Allah berikan kunci-kunci hartanya itu latanu bil usbah ulil quwwah. Berat diangkat oleh orang-orang yang kuat. Kuncinya saja diangkat oleh banyak orang kuat, berat. Belum gudang-gudangnya, artinya sangat kuat, ya. Dan kaumnya sudah mengingatkan, la tafrah. Jangan kau sombong wahai Qarun, innallaha la yuhibbul farihin. Allah tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Mereka ingatkan, wa bataqi fima atakallahu darul akhir. Artinya ada kaum Nabi Musa yang baik, ingatkan Qarun, hati-hati Qarun, jangan sombong. Ini harta yang Allah berikan kepada engkau, jangan kau sombong. Ya. Allah tidak suka dengan orang yang sombong. Wa bataqi fima atakallahu darul akhir. Wa la tansa nasibaka minad dunya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wahai Qarun, ya. Carilah akhirat.
Jangan lupa duniamu. Kami tidak melarang engkau untuk buang duniamu, wahai Qarun. Orang-orang soleh yang nasihati. Ya. Tapi cari akhirat yang utama. Dunia enggak apa-apa, jangan lupakan dunia. Tapi ingat, silakan ambil dunia. Tapi yang fokus adalah akhirat. Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepada engkau. Dia semua mengatakan, innama utitu ala ilmin indi. Aku ini kaya karena aku punya ilmu. Seakan-akan ada sebagian ahli tafsir dia mengatakan Allah kasih aku kaya karena Allah tahu saya berhak kaya. Seakan-akan dia berkata demikian. Allah kasih aku kaya karena Allah tahu aku berhak untuk kaya. Atau pendapat kedua dari ahli tafsir mengatakan, aku ini kaya ya karena aku jago, punya ilmu berdagang. Kalian goblok-goblok makanya enggak punya harta. Jadi ujub. Qarun ini ujub, ya. Akhirnya satu hari di puncak-puncak kesombongannya. Fa kharaja ala qaumihi fi zinati. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa kharaja ala qaum fi zinati. Maka keluarlah Qarun, ya, dengan kekayaannya semuanya di hadapan Bani Israel. Dia lagi pamer-pamerkan kekayaannya. Yaitu dia keluar bawa budak-budaknya, bawa anak buahnya, kuda-kudanya, begol-begolnya, emas-emasnya. Lagi pamer, entah mungkin ada apa, hari raya atau apa. Pokoknya dia lagi sombong-sombongnya. Kharaja ala qaum fi zinati. Maka keluar dengan penuh kekayaannya. Saking hebatnya Qarun ketika dia lagi pamer-pamernya. Qala alladziina yuriduna hayatad dunya. Ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Innahu ladzu hazzin 'adzim. Maka orang-orang lain yang senang dengan dunia sampai berangan-angan, ya Allah, seandainya kami diberikan seperti Qarun. Terpukau dengan kekayaan Qarun. Orang-orang yang saleh mengingatkan. Ya. Qala alladziina utul ilma wailakum thawabullahi khairun liman amana wa amila salihan. Ya. Maka orang berilmu mengatakan, celaka kalian, jangan berharap seperti Qarun. Ingin seperti Qarun, hisabnya repot hari kiamat. Setengah mati, jadi sombong, jadi angkuh. Punya harta yang banyak, sombong, yang angkuh. Thawabullahi khair. Pahala yang Allah siapkan lebih baik daripada itu semua. Ya. Ketika di puncak-puncak kesombongan, kata Allah, fakhasafna bihi wa bidarihil ard, maka Allah benamkan Qarun. Kapan dibenamkan? Lagi di puncak-puncak kesombongan. Masuk ke dalam bumi berserta harta-hartanya, berserta kekayaannya. Sampai kalau sekarang orang ketemu harta dimanapun dibilang harta Qarun. Kenapa? Karena Qarun waktu dibenamkan dengan berbagai macam harta. Ini contoh Allah sebutkan bagaimana kesudahan orang yang sombong. Seperti Qarun, ya. Dan ya Allah sebutkan orang sombong yang lainnya. Seperti siapa? Seperti contoh Sahibul Jannatain yang Allah sebut dalam surat Al-Kahfi. Dua orang yang saling berteman, saling bersaudara. Kemudian satunya punya kebun yang sangat banyak, maka dia bangga, dia mengatakan, ya, ana a'azzu minka, ya, wa azzu nafara, ya. Ana aktsaru minka mala wa azzu nafara. Wahai kawanku, saya itu lebih banyak, saya lebih hebat daripada engkau, hartaku lebih banyak, saya punya anak buah lebih banyak. Sombong. Karena sombong akhirnya Allah menghancurkan kebunnya. Ini di antara contoh yang Allah sebut dalam Al-Qur'an, ya. Allah sebutkan juga tentang orang-orang Quraisy. Wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim bataran wa ria'an nas. Allah sebutkan, janganlah kalian seperti orang-orang yang keluar dari rumah mereka dalam kondisi bataran, sombong, wa ria'an nas, dan riya. Maksudnya apa? Abu Jahal dan teman-temannya ketika keluar ikut dalam perang Badar. Mereka keluar dengan 1.000 pasukan melawan pasukan Rasulullah cuma 315 pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena jumlah mereka yang banyak, mereka sombong dan mereka riya, ingin tampilkan kepada seluruh kabilah-kabilah Arab, nih kami Quraisy akan hancurin Muhammad dan pengikutnya. Bataran wa ria'an nas. Sombong. Akhirnya gimana? Akhirnya selesai, mati. Abu Jahal yang begitu sombong, siapa yang bunuh? Yang bunuh Ibnu Mas'ud, yang bunuh pertama anak kecil. Bukan dia mati karena lawan Umar bin Khattab yang jagoan, atau melawan Hamzah bin Abdul Muttalib yang jagoan, atau melawan, ya, siapa ke Abu Dujana yang jago, atau Ali bin Abi Thalib sang pendekar yang hebat, ya. Kalau matinya gitu keren lah, duel sama orang. Mati anak kecil. Anak kecil 2 orang datang, kemudian
kalahkan Abu Jahal, ya. Jatuh, tidak berkutik. Siapa yang sembelih kepalanya? Ibnu Mas'ud, seorang sahabat yang kurus, bukan dari kabilah yang hebat, yang dulu menggembalakan kambing dan pernah ditolak dadanya oleh Abu Jahal yang sombong dan angkuh. Subhanallah. Maka ketika perang sudah selesai, Rasulullah SAW bilang, carikan jasad Abu Jahal. Ibnu Mas'ud pun cari. Sahabat yang kurus. Kemudian dia dapati Abu Jahal sedang ramak, yaitu nafas yang terakhir. Maka dia naikkan kakinya, dia injak ke dada Abu Jahal yang sombong, yang dadanya ini penuh dengan kesombongan. Sampai saking sombongnya orang mengatakan Fir'aunu hadhil ummah, Fir'aunnya umat ini. Ya, saking sombongnya. Di tempat dada yang penuh dengan kesombongan tersebut, kaki yang kurus milik Ibnu Mas'ud menginjakkan kakinya di atas dada yang penuh kesombongan tersebut. Di saat-saat mau tewas, ya, Abu Jahal masih sombong. Laqad wati'ta murtaqan sa'ban ya ruwai al-ghanam. Dia mengatakan, wahai orang kurus penggembala kambing, kau telah menginjakkan kakimu di tempat yang berat. Artinya, jangan injakkan kakimu di dadaku. Wahai penggembala kambing kecil. Maksudnya dia masih hina Ibnu Mas'ud. Ya. Sudah mau mati masih sombong. Udah dipenggal kepalanya oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ini contoh orang sombong, ya. Di antara kisah orang-orang sombong yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan Nabi sebutkan kesudahan mereka dalam hadis-hadisnya seperti Ya'juj dan Ma'juj. Ketika Dzulkarnain datang kemudian suatu kaum mengatakan inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Wahai Dzulkarnain, sungguhnya Ya'juj dan Ma'juj melakukan kerusakan di atas muka bumi. Fahal naj'al laka kharjan? Maukah kau buatkan dinding antara kami dengan mereka? Intinya akhirnya di hari Nabi Dzulkarnain membuat dinding, akhirnya menjelang hari kiamat dinding tersebut dibocorkan oleh Ya'juj dan Ma'juj dan mereka melakukan kerusakan. Saking hebatnya tidak ada yang bisa melawan mereka. Sombong akhirnya. Akhirnya mereka bunuh siapapun mereka bunuh. Segala makhluk yang mereka lewati mereka bunuh. Ketika mereka sudah menghabisi penghuni muka bumi, mereka mengatakan dengan penuh kesombongannya, qad intahaina min ahlil ard. Baqi alaina ahlus sama. Kita sudah selesaikan seluruh penghuni bumi, semua sudah tewas. Saatnya kita habisi penghuni langit. Sombong. Maka mereka semua arahkan anak panah mereka ke langit. Mereka lepas panah ke langit. Ini mau mana malaikat, membunuh malaikat. Sombong. Bumi selesai. Sekarang yang di langit. Ketika mereka melepaskan anak panah mereka, kemudian anak panah mereka sampai ke atas, kemudian jatuh berlumuran darah. Allah bikin mereka semakin sombong. Tuh, sudah tewas mereka. Wah, sudah bangga-bangga. Penghuni bumi sudah tewas, penghuni langit sudah tewas. Ketika mereka di puncak-puncak kesombongan, Allah kirim naghaf, yaitu semacam ulat. Allah tidak kirim besi halilintar, enggak. Ulat saja kecil. Dimakanlah mereka oleh ulat tersebut. Habis mereka seperti daun-daun yang kering. Habis mereka. Mati mereka. Mati bukan karena singa, bukan karena macan. Ya, ulat saja, enggak usah jauh-jauh. Allah kirim ulat, selesai. Dan yang menakjubkan saya sampaikan, mereka ditewaskan oleh Allah tatkala mereka di puncak-puncak kesombongan, salah-salah mereka. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sekedar beberapa kisah-kisah tentang orang yang sombong, bagaimana kesombongan mereka, apa yang buat mereka sombong, bagaimana kesudahan mereka. Maka janganlah kita sebagai kaum muslimin jangan pernah sombong. Apa yang kita miliki semuanya hanyalah titipan dari Allah. Apa yang Allah berikan kepada kita bukan untuk kita sombongkan, bukan untuk kita merendahkan orang lain, tapi untuk kita pandai bersyukur dan untuk bertanggungjawabkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita tersebut. Baik, ada beberapa yang saya sampaikan. Yang pertama, hal-hal yang buat orang sombong. Apa hal yang buat orang sombong? Di antaranya Al-Ghazali rahimahullah ketika menyebutkan sebab-sebab sombong. Yang pertama dia sebutkan ilmu. Sebab sombong adalah ilmu. Kok bisa Ustaz ilmu? Iya, ilmu paling cepat buat orang sombong. Benar, kita tahu harta bisa bikin orang sombong. Nasab bisa bikin orang sombong. Jabatan bisa bikin orang sombong, ya, suku bikin orang sombong. Tapi antara paling cepat bikin sombong ilmu. Kenapa? Begitu orang punya ilmu, dia merasa lebih tinggi daripada yang lainnya. Ya. Ini sangat berbahaya.
Al-ilmu khasyatullah, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, al-ilmu khasyatullah, ilmu itu membuat orang takut kepada Allah. Siapa yang menuntut ilmu, ilmunya tidak membuat dia semakin takut kepada Allah, ketahuilah niatnya madkhul. Ternyata niatnya tidak beres, terkontaminasi, ada sesuatu, ada penyakit dalam hatinya. Semakin menuntut ilmu semakin sombong. Sombong dengan hafalannya, sombong dengan guru-gurunya yang banyak, sombong dengan kecerdasannya dalam berorasi, sombong. Melihat orang, merendahkan orang lain, ya, meremehkan orang lain, waliyadzubillah, ya. Jadi ini bahaya. Orang-orang sombong karena ilmu. Ya. Jadi antum hati-hati, ikhwan. Ya. Jangan sampai antum ujub dengan ilmu antum miliki. Ya. Kita tahu diri bahwasanya di sana banyak orang berilmu. Agama bukan hanya kita para dai penolongnya, masih banyak dai-dai yang lain. Ya, tidak ada kita pun enggak ada masalah. Kita bisa punya ilmu, kita bisa berdakwah. Harusnya kita bersyukur kepada Allah. Bukan kita bilang kalau enggak ada saya nanti enggak, ente enggak ada itu juga, ente mati juga enggak ada masalah. Akan Allah ciptakan dai-dai yang jauh lebih hebat daripada ente. Ya. Ente enggak ada apa-apanya. Ya. Jangan sombong dengan ilmu, jangan merasa sok, jangan merasa yang paling, jangan merasa yang pionir, jangan merasa perintis yang enggak. Jangan merasa saya karena punya gelar, saya karena enggak ada, itu enggak ada itu. Ya, jangan merasa tidak ada yang bisa jelaskan seperti saya. Jangan merasa paling kokoh manhajnya, enggak usahlah. Ente punya ilmu untuk tawadhu. Tugas ente menyampaikan kebenaran kepada masyarakat. Tanpa perlu disertai dengan kesombongan. Baik. Apa ciri-ciri orang yang sombong dengan ilmunya? Para ulama sebutin. Ciri-ciri orang yang sombong dengan ilmunya, contohnya, selalu kasar kalau bicara. Dia punya ilmu tapi tidak disertai dengan tawadhu. Jadi gitu, ngomongnya kasar, nyinyir, selalu gitu. Kalau ngomong nyinyir, rendahin orang, selalu begitu. Kenapa? Karena dia sombong, lihat orang tuh goblok, orang tuh enggak ngerti. Ya akhi, ente kalau nyampaikan sama orang dengan penuh rahmat, kasih sayang. Bukan untuk ente sombong-sombongin orang, enggak. Ini ciri orang sombong karena ilmunya. Contoh ini. Ya, kenapa? Karena Allah berfirman tentang Nabi SAW. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Fabima rahmatim minallahi lintalahum." Karena karunia Allah kepada engkau wahai Muhammad, engkau menjadi lembut kepada mereka. Ya, kalau orang alim, punya ilmu tinggi, harusnya seperti Rasulullah SAW. Lembut, tutur kata, niat baik, tidak merendahkan orang di depannya. Kita juga dulu seperti dia, mungkin lebih parah daripada dia. Ya. Kenapa kita harus menghina dia? Kita juga seperti dia. Kenapa kita sebenarnya dia bisa jadi saudara kita masih seperti dia, bisa jadi bapak kita, ibu kita masih seperti dia, belum dapat hidayah. Kenapa kita harus sombong? Sampaikan kebenaran, tanpa harus disertai kesombongan. Saya ini tahu ini, saya ini apa? Enggak usahlah. Kita bicara aja baik-baik aja. Dalil gini selesai. Ini enggak benar, kalau ente nyalahkan enggak apa. Tapi enggak usah nyinyir, enggak usah merasa paling kokoh, enggak usah merasa paling hebat. Ini contoh orang sombong karena ilmunya. Contoh. Makanya Allah mengatakan, "Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin." Wahai Muhammad, rendahkan dirimu kepada orang-orang yang mengikutimu. Sama orang-orang beriman, apa namanya? Tawadhu, ya. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat sayaj'aluhumur rahmanu wudda. Sungguhnya orang beriman beramal saleh, Allah akan membuat mereka saling mencintai. Coba kalau ente cinta sama orang itu, ente nenggurnya gimana sih? Ente nyinyir? Kan enggak kan? Kalau Anda sayang sama istri Anda, ente nyinyir, apa tuh anti nyinyir? Ya, itu namanya enggak sayang, itu namanya menghina istri. Kalau Anda sayang sama kawan Anda, Anda usah nyinyir, nyampaikan baik-baik, berarti Anda sayang. Kalau Anda nyinyir terus melulu, kerjanya nyinyir, itu dada enggak beres berarti. Ada sesuatu di balik sini. Meskipun keluarnya dalil, meskipun keluarnya ayat dan hadis Nabi SAW, tapi kerjanya nyinyir melulu, ada penyakit dalam hati Anda. Di antara ciri, para ulama menyebutkan di antara ciri orang yang sombong dengan ilmunya, ya, di antaranya tidak menghargai pendapat orang lain, tidak beri sedikit pun ya, penghargaan kepada pendapat yang lain. Ini di antara ciri para ulama mengatakan. Oleh karenanya kalau seorang tahu ada ini masalah khilafiyah, biarlah masalah ijma. Kalau ijma ya sudah kita bilang itu salah, selesai. Tapi kalau masalah khilafiyah, para ulama khilaf, ya kita berhak untuk menyampaikan pendapat kita. Kita bilang yang benar saya, yang kamu salah, enggak ada masalah.
Tapi tetap kita sebutkan ini ada pendapat yang lain, ya. Ada dalilnya, tapi yang benar seperti ini ya. Kan nampak orang kalau menyampaikan pembahasan dengan menghargai dengan tidak menghargai. Di antara ciri orang yang sombong karena ilmunya, ya, dia tidak mau kalau rapat tidak mau mendengar pendapat orang. Maunya dia pendapat yang disampaikan. Kenapa? Karena dia menganggap semua bodoh semua. Kapan kita mau mendengar pendapat orang kalau kita merasa dia juga ada nilainya, orang depan saya ada nilainya, mungkin ada sisi pembenaran. Coba apa menurut pendapat kita diskusi. Tapi kalau dia ngomong selalu saya ngomong, yang lain enggak boleh ngomong. Pendapat ini sombong berarti. Wong Nabi yang super pintar sallallahu alaihi wasallam, kata Allah, wasyawirhum fil amr. Bermusyawarahlah dalam urusan. Nabi disuruh musyawarah. Nabi disuruh musyawarah. Ente siapa? Ya. Merasa bahwasanya pendapat Anda yang paling benar, tidak menghargai pendapat orang lain, tidak mau berdiskusi sama sekali. Ini tentu contoh kesombongan orang yang berilmu. Di antaranya Allah menyebutkan orang yang sombong dengan ilmunya tidak siap untuk berselisih, tidak siap untuk orang menyelisihinya, tidak siap dia, tidak mau. Kenapa dia merasa kalau orang menyelisih dia merasa kalau ada orang menyelisih dia berarti dia rendah, dia harus menang terus. Pendapat dia harus nomor satu. Ini sombong. Ya kalau kita enggak sombong itu ya mungkin saya benar, ya sekali-sekali saya salah enggak ada masalah. Tidak ada yang maksum. Tapi kalau pendapat saya harus benar, ya harus benar, tidak siap menerima kritikan orang lain, tidak siap menerima perbedaan, ini sombong dengan ilmunya. Waspada ikhwan, ente jangan seperti itu ikhwan. Bang Pitung jangan sampai seperti itu Bang Pitung. Jadi seorang waspada. Meskipun kesombongan itu terletak di hati, tapi terlihat dari aplikasinya ada. Kan sudah saya sampaikan tadi. Rasulullah ketika ditanya kesombongan, Rasulullah sebutkan aplikasinya. Menolak kebenaran di antaranya. Batarul haq, menolak kebenaran. Di antara ciri sombong, dan ini kita bisa mendeteksi diri kita sendiri, tidak mau mengakui kesalahan kita. Tidak mau. Kalau sudah diskusi, sudah salah, ini putar kanan, putar kiri, putar pembahasannya, sudah kalau salah, ya sudah. Oh iya, saya salah ya, benar ya. Oh dalilnya ada, sudah. Salah, namanya orang enggak sombong. Tapi kalau punya ilmu sombong, putar kanan, putar kiri, wah, enggak mau terima. Ngeyel ya sudahlah. Sudah ini ada penyakit dalam hatinya. Menolak kebenaran, batarul haq. Batarul haq. Waspada. Ya. Di antara bentuk kesombongan adalah kesombongan karena ilmu dan ada ciri-cirinya tadi sudah kita sebutkan. Tapi ikhwan dan akhwat adik sekalian rahmatillah subhanahu wa ta'ala, di antara bentuk kesombongan adalah kesombongan dengan harta. Dan ini juga sudah kita contohkan ya bagaimana orang sombong dengan harta. Qarun yang sombong dengan apa? Hartanya. Hati-hati, makanya Rasulullah SAW menyebutkan harta sangat punya pengaruh terhadap jiwa seseorang ya. Wal kibr al khuyala fi ahli al khail ya wal ibil ya. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesombongan, keangkuhan berada pada pemilik onta dan pemilik kuda, wasakinah adapun ketenangan pada pemilik kambing ya. Kenapa? Karena harta itu punya pengaruh. Orang kalau punya kuda, wah kudanya hebat, dia bangga. Ya tidak semua orang punya kuda. Sombong, banyak para sahabat punya kuda dan mereka tidak sombong. Tapi maksudnya di antara sebab bikin orang sombong, punya barang-barang yang mewah, punya kuda yang mewah, punya onta yang mewah, apalagi kalau kudanya lomba kemudian menang, wah ini bahaya, orang bisa bikin sombong. Ya, bisa bikin orang sombong ya. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sungguh seorang ya akan melakukan tagha, tughyan, melampaui batas, di antaranya sombong. Kapan? Ar-ra'ahu istaghna, tapi merasa dirinya sudah kaya. Dia merasa dirinya sudah hebat. Ya kalau pemilik kambing apa yang mau disombongkan? Ya, kambing tenang, tidak ada lomba pacuan kambing enggak ada. Tapi kalau pacuan kuda, pacuan onta ada. Pacuan kambing tidak ada. Mau sombong dengan kambing, saya punya kambing hebat. Oh, kambing bembek tinggal disembelih. Tapi kalau kuda orang dia sombong. Saya punya kuda, saya punya ini. Nah, saya katakan kalau kuda onta bisa bikin orang sombong, demikian harta yang lain, punya mobil mewah bisa bikin orang sombong. Punya jam mewah, jam saya mana yang mewah itu? Saya lagi enggak pakai ya. Jam mewah bisa bikin apa orang sombong ya. Kemudian apalah, mau motor gede mewah bisa bikin orang sombong, apalagi tampil beda tengah jalan. Saya tidak nuduh mereka sombong ya. Saya bilang hati-hati, waspada, yang punya barang-barang mewah bisa jadi sombong. Punya tas bermerek bisa bikin apa orang sombong. Dan itu benar kalau misalnya seorang ibu datang tidak dihargai sama pelayan. Ibu, apa sih? Apa kerjaannya? Begitu langsung dia keluarkan tasnya merek mahal. Oh ya Bu, ya Bu. Langsung otomatis depan orang langsung menghargai. Kenapa? Tahu ini tas mahal. Begitu buka jamnya, jam mahal, orang udah ngerti udah. Nah, suasana seperti ini buat orang mudah untuk apa? Sombong.
dengan hartanya. Makanya saya ingatkan ikhwan akhwat, kita kalau diberikan kelebihan harta ya jangan terus yang mewah-mewah ya. Lihat kata Rasulullah SAW, al-badadatu minal iman. Kesadaran bagian daripada keimanan. Ya, kita kadang punya baju bagus, lihat Nabi seadanya, ada baju bagus, pakai baju bagus. Baju biasa pakai baju biasa. Rasulullah pernah naik onta, Rasulullah SAW juga pernah naik himar ya. Rasulullah SAW pernah pakai baju bagus, Rasulullah SAW pernah pakai baju biasa ya. Bahkan Nabi SAW terkadang berjalan tanpa pakai alas kaki. Tawadhu ya. Jangan kita semua yang kita ingin kita maui kita turutin dah. Ya, kadang-kadang kita meskipun saya bilang kalau Anda miliarder misalnya. Anda miliarder, taruhlah. Anda mampu setiap berangkat naik bisnis kelas, tapi sesekali naik ekonomi. Agar kita tidak tidak menjadikan dunia masuk dalam hati kita. Kita ini hati kita berkhianat. Kita mungkin menyangka kalau saya punya harta banyak saya tidak sombong, tapi hati kita berkhianat. Tahu-tahu dunia tersebut masuk dalam hati kita tanpa kita sadari. Merasa tinggi dengan kemewahan yang kita miliki, dengan ajudan-ajudan yang menggiringi kita. Kita mau jalan ke sana ajudannya banyak. Wow, kita mau ke sana ajudannya banyak. Mau jalan kaki, mau olahraga, mau naik sepeda. Wah, ini hati-hati. Hati-hati. Biasa dilayani buat seorang merasa tinggi. Hati-hati. Intinya kekayaan bisa bikin orang sombong ya. Lihatlah bagaimana Qarun sombong kekayaan. Kekuatan tubuh seperti kaum 'Ad bisa bikin orang sombong. Udah kalau badan gede, badan sudah hebat, sudah pakainya selalu baju singlet supaya orang lihat semua bodinya. Perempuan-perempuan yang bodinya seksi-seksi pakai baju yang seksi supaya orang tahu bodinya seksi. Pamer semua dengan Allah beri semua itu bukan untuk Anda pamerkan tapi untuk Anda syukuri. Lihat kaum 'Ad sombong dengan kekuatannya, Allah binasakan dengan apa? Dengan angin ya. Demikian juga sombong dengan keturunan ya. Dan ini penyakit jahiliyah. Ya. Al-fakhru bil ahsab, sombong dengan kedudukan ya. Saya keturunan inilah. Yang kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia si Allah yang paling bertakwa. Wala 'abdun mu'minun khairum musyrikin. Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin. Kata Allah, budak laki-laki yang hitam lebih baik daripada seorang musyrik. Budak wanita yang hitam lebih baik daripada seorang wanita musyrikah. Bilal alaihissalam berkulit hitam Habasyi, tapi Rasulullah mendengar suara sendalnya di hadapan Nabi di surga, ya. Dan udahlah jangan sombong dengan keturunan. Darah saya darah biru, saya dari keraton ini, saya dari kerajaan ini, keturunan inilah. Udah enggak usah lah. Kalau Anda cerita sejarah enggak ada masalah. Ya kita tapi kalau untuk sombong, untuk angkuh tidak ada faedahnya. Justru itu terlarang. Sombong dengan apa? Dengan nasabnya. Kemudian sombong dengan jabatan. Lihat bagaimana Haman yang sombong, mentang-mentang pejabat besar Fir'aun ya. Bagaimana raja yaitu Fir'aun sombong, bagaimana Namrud sombong. Hati-hati, jabatan juga bisa membuat orang berubah hatinya. Intinya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Subhanahu wa taala, kesombongan penyakit hati dan kita bisa deteksi. Kalau Anda benar-benar perhatian sama hati, deteksi. Apa sebab apapun yang buat hati Anda berubah menjadi sombong, tinggalkan. Waduh, saya kok setelah begini jadi berubah. Saya kok setelah punya ini, saya kok hati saya merasa tinggi. Saya kok telah memegang jabatan, kok hati saya merasa tinggi. Ya. Sampai ada yang ulama mengatakan seorang merasa bangga dengan jabatannya. Dia tidak tahu bahwa jabatan itu musibah lebih besar daripada kenikmatan. Akan diberi pertanggungjawaban, ngurusin banyak orang, tanggung jawabnya besar pada hari kiamat kelak. Itu jabatan yang buat kau harusnya banyak beristighfar kepada Allah. Jangan menjadikan kau semakin sombong dan angkuh gara-gara jabatan tersebut. Tapi ini saja ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjauhkan kita semua dari penyakit sombong, semoga Allah menjadikan kita orang yang tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja kajian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.